Shalom saudara, pernahkah saudara berkendaraan dan mengikuti sistem navigasi GPS, tapi kemudian karena merasa kau sudah tahu jalan untuk sampai ke tujuan, kau lebih memilih jalur sendiri. Di awalnya tampak lebih cepat, tapi akhirnya saudara tersesat, harus putar balik dan bahkan terlambat sampai ke tujuan. Saudara mungkin berpikir, aku tahu jalan pintas ini, atau ini pasti cara yang lebih efisien. Namun kenyataannya jalur pintas yang saudara buat sendiri itu membawamu pada hambatan. Saudara bingung dan menyesal, seandainya aku mengikuti panduan jalur GPS, mungkin dapat lancar tiba di tujuan. Saudara, ketaatan mungkin sering tampak atau seolah membatasi kita. Kita mungkin merasa, mengapa harus dibatasi? Namun seperti sistem GPS tadi yang diatur untuk membawa seseorang ke tujuan terbaik ketika dia menggunakan aplikasi itu, maka perintah Tuhan diberikan bukan untuk mengekang saudara, tetapi untuk membimbing, melindungi, dan memberkati. Demikian pula bangsa Israel setelah 40 tahun berputar-putar di padang gurun karena ketidaktaatan mereka, tetapi kini mereka telah berada di ambang tanah perjanjian. Ini adalah momen krusial, sebuah titik balik, dan Musa berdiri di hadapan mereka memberikan wejangan yang menyampaikan pesan untuk memilih hidup atau mati. Sebuah panggilan ketaatan yang menentukan masa depan umat. Ketika Musa berkata, dengarkanlah ketetapan dan peraturan ini supaya kamu hidup. Saudara, firman Tuhan yang disampaikan Musa hamba Tuhan ini di dalam Ulangan 4 ayat 1, firman ini merupakan pengulangan hukum yang disampaikan Musa kepada generasi kedua Israel yang kini siap memasuki tanah Kanaan. Musa, saudara, sang pemimpin, telah bersiap untuk menyerahkan tongkat kepemimpinan, dan ia berkhotbah kepada umat yang berkumpul, mengingatkan mereka tentang apa? Dasar hubungan mereka dengan Allah, bahwa ketaatan adalah anugerah, bukan satu beban. Saudara, seringkali di tengah kesibukan hidup, di zaman kita ini, kita merasa bahwa aturan atau perintah Tuhan itu sepertinya membebani. Sehingga ada orang mungkin berpikir, bukankah hidup ini sudah sangat sulit? Kenapa harus ditambah lagi dengan daftar larangan dan keharusan? Ada tekanan untuk selalu menyesuaikan diri dengan tren dan kebebasan dunia, membuat seorang seolah merasa hukum Tuhan itu adalah hal kuno dan menghambatnya. Atau saudara juga mungkin mencari satu jalan pintas atau ajaran yang menurut saudara lebih ringan, tanpa menyadari bahwa saudara sedang menukar seperti emas, menukar dengan tembaga. Saudara, poin pertama yang Musa tekankan di dalam pembacaan kita ini adalah sebuah kebenaran fundamental, bahwa ketetapan dan peraturan Allah bukan beban yang membelenggu umat. Ketika Musa berkata, jangan kamu menambah firman yang kuperintahkan kepadamu, pun jangan kamu menguranginya, supaya kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Saudara, mengapa? Karena firman Tuhan sudah sempurna dan cukup. Firman bukan buatan manusia, melainkan anugerah ilahi yang diberikan Allah kepada umat yang dikasihinya. Dan penting saudara untuk dipahami bahwa Tuhan tidak sekedar memberi hukum, tetapi ia memberi dirinya sendiri. Perhatikan saudara, hukum itu datang setelah penebusan mereka dari Mesir, bukan sebelumnya. Jadi ketaatan bukan syarat untuk umat diselamatkan, tetapi respon dari orang yang sudah menerima keselamatan. Ini adalah ekspresi kasih yang dituntut dari umat Israel, bukan satu ketakutan atau kewajiban yang berat. Dan lebih lanjut saudara, perintah Tuhan ini menunjukkan hikmat dan keadilan ketika Musa mengatakan bahwa bahkan bangsa-bangsa lain pun akan kagum, bukan karena hebatnya Israel, tetapi karena indahnya hukum dan dekatnya Allah mereka dengan umatnya itu. Saudara, hukum Allah adalah bukti keunikan dan kebesaran Allah. Ketika umat Israel taat, maka mereka sedang dan sementara memancarkan hikmat dan kebaikan Allah kepada dunia. Sebab itu, hidup taat pada aturan Tuhan adalah satu jalan terbaik. Saudara, sebuah perusahaan teknologi raksasa, mereka memiliki sistem keamanan cyber yang
paling canggih, saudara. Untuk para pegawainya, mereka mengeluarkan pedoman ketat tentang bagaimana penggunaan internet, email, dan perangkat lunak. Bukan karena mereka ingin membebani pegawainya, tetapi saudara, karena dengan pedoman itu ada satu perlindungan agar data perusahaan tidak mudah dicuri atau sistem tidak mudah diretas dan seluruh perusahaan tetap aman. Saudara, pegawai yang cerdas tentu akan melihat ini bukan sebagai beban, bukan? Demikian juga dengan saudara dan saya. Mari kita lihat setiap perintah-perintah Tuhan di dalam Alkitab seperti peta harta karun, bukan rantai untuk membelenggu. Setiap kata jangan bukankah adalah satu perlindungan dari bahaya, dan setiap perkataan Tuhan lakukanlah adalah bentuk petunjuk menuju berkat dan kehidupan berkelimpahan yang sudah disiapkan oleh Tuhan bagi setiap orang, termasuk saya, saudara. Selanjutnya, saudara, Musa menekankan bahwa ketaatan adalah perlindungan dari penyembahan palsu. Saudara, di zaman kita ini penyembahan berhala mungkin tidak lagi berbentuk patung batu, tetapi seringkali jauh lebih halus dan menipu. Kita bisa dengan mudah menyembah misalnya kesuksesan, uang, penampilan, media sosial, kenyamanan pribadi, atau bahkan opini publik. Ketika kita lebih mengejar hal ini daripada Tuhan, atau ketika kita berkompromi dengan nilai-nilai dunia demi diterima, bukankah saudara kita sedang menukar kasih dan kesetiaan kita kepada Allah dengan hal-hal fana yang akhirnya tidak memberikan kepuasan sejati, bahkan saudara dapat merusak hidup kita. Saudara, apa yang disampaikan Musa di dalam teks ini adalah satu peringatan keras tentang bahaya penyembahan palsu. Ia mengingatkan mereka atau Israel tentang peristiwa tragis di Baal Peor. Di dalam Bilangan pasal 25 kalau kita baca di sana, umat Israel menyembah Allah lain dan akibatnya apa, saudara? Kematian. Ini adalah pelajaran pahit ketika umat Allah menukar kebenaran dengan kompromi terhadap kejahatan, maka kehancuran menanti mereka. Sebab itu ingatlah ketika gereja membiarkan dunia membentuk nilai-nilai, ya, maka terang mulai padam pasti. Dan hari ini pun dunia menawarkan baal-baal modern. Ada ketamakan, kenyamanan pribadi, popularitas, dan relativisme moral. Ini adalah ilah-ilah yang menuntut kesetiaan kita, ya, menggoda kita untuk berpaling dari Tuhan yang hidup. Tanpa ketaatan, penyembahan kita bisa menjadi kosong, hanya rutinitas tanpa kuasa. Tuhan tidak mencari, saudara, nyanyian indah atau ritual kosong, tapi hatimu dan hatiku, hati kita yang taat dan hidup yang kudus, itu yang Tuhan harapkan. Oh, betapa ketaatan adalah perisai kita dari godaan-godaan dunia yang ingin menarik kita menjauh dari penyembahan yang benar. Hidup dalam ketaatan pada Tuhan adalah satu-satunya cara kita bisa berdiri teguh di tengah badai godaan zaman ini. Saudara, ada sebuah survei yang menunjukkan bahwa rata-rata orang dewasa menghabiskan berjam-jam setiap hari di media sosial untuk mencari validasi, informasi, atau hiburan. Memang benar, saudara, ini bukan hal buruk jika digunakan secara seimbang. Namun ketika hidup kita didominasi oleh pencaharian like misalnya, atau komentar, atau perbandingan diri dengan orang lain di dunia maya, kita mulai, saudara, menyembah validasi manusia, bukan? Ketika kita merasa sedih karena postingan tidak populer, atau cemas karena hidup kita tidak semewah orang lain. Di media sosial, itu adalah tanda bahwa hati kita sudah terikat pada berhala modern ini. Musa ingatkan tentang Baal Peor, di mana kenikmatan sesaat berujung pada kematian. Mari kita secara jujur memeriksa hati kita, apakah ada Baal Peor modern yang diam-diam telah menguasai waktu, pikiran, dan prioritas kita. Izinkan ketaatan pada firman Tuhan menjadi tembok pertahanan yang melindungi hati kita dari godaan dan penyembahan palsu. Saudara, betapa pentingnya ketaatan harus diajarkan dan selanjutnya dihidupi. Sebab di era digital ini informasi berlimpah, tetapi kebijaksanaan dan pewarisan iman seringkali terabaikan. Anak-anak dan cucu-cucu kita dibombardir, saudara, dengan apa? Berbagai narasi dari media sosial.
dan lingkungan yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Ada kesenjangan generasi dalam hal pemahaman iman, dan kita seringkali lalai di dalam mengajarkan kebenaran Allah secara konsisten di rumah. Banyak dari kita mungkin berharap iman itu akan menular secara otomatis tanpa usaha yang disengaja. Kita harus selalu siaga bahwa ketaatan bukanlah warisan otomatis, saudara. Ia harus diceritakan kembali, ia harus diajarkan dan dihidupi. Musa berkata, ingat dan ajarkanlah ini kepada anak-anakmu dan cucumu. Ini, saudara, adalah panggilan untuk pewarisan iman. Kita harus rajin menceritakan kisah Injil tentang apa yang telah Tuhan lakukan, karena Injil adalah kuasa Allah untuk keselamatan. Ini berarti kita tidak bisa hanya mengandalkan gereja untuk mengajarkan iman kepada anak-anak kita. Tanggung jawab ada pada kita sebagai orang tua dan generasi yang lebih tua untuk menjadi teladan dan pengajar. Saudara, ingatlah, wahai para orang tua, bapak ibu, ketaatan yang hidup lahir dari ibadah yang sejati. Ingatlah, Musa tidak sedang menulis buku hukum saat itu, tetapi ia sedang berkhotbah di dalam ibadah bersama umat. Dan firman Allah diterima secara komunal dalam persekutuan. Ini menunjukkan bahwa ketaatan bukan praktek pribadi yang terisolasi, melainkan sesuatu yang kita pelajari dan hidupi bersama di dalam satu komunitas. Ingatlah mengapa kita perlu terus datang ke persekutuan, bukan sekedar, saudara, untuk mengisi jadwal, tetapi untuk diperbaharui di dalam kebenaran dan kasih Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti beberapa orang, melainkan marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, perkumpulan ibadah yang teratur adalah cara Tuhan untuk menetapkan umatnya, untuk mengingatkan. Ini adalah solusi untuk kesenjangan iman antara generasi dan cara efektif untuk terus mengasah ketaatan kita. Ada sebuah pepatah kuno yang berkata, lebih mudah membangun anak-anak yang kuat daripada memperbaiki orang dewasa yang rusak. Ini adalah kebenaran, saudara, yang sederhana, namun memiliki makna yang kuat di dalam konteks iman kita. Kita tidak bisa hanya berharap anak cucu kita akan mendapatkannya begitu saja. Mereka membutuhkan pengajaran yang disengaja dan teladan yang konsisten, seperti seorang atlet profesional yang harus terus berlatih dan berlatih, dilatih oleh pelatihnya. Demikian pula iman kita dan iman generasi mendatang membutuhkan bimbingan dan penempaan yang berkelanjutan. Mari, saudara, kita jadikan rumah kita sebagai sekolah iman yang pertama. Ajaklah anak-anak kita untuk membaca Alkitab, berdoa bersama, dan mereka mau membahas kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita berkomitmen untuk hadir dalam setiap persekutuan ibadah, bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai partisipan aktif yang siap menerima dan menghidupi kebenaran Tuhan itu. Saudara, pada akhirnya segala sesuatu dalam kitab Ulangan ini dan seluruh perjanjian lama menunjukkan kepada kita bahwa arahnya adalah kepada Kristus. Ketaatan Kristus bukan hanya ajaran, tetapi menunjuk pada pribadi Yesus, bahwa Kristus adalah kegenapan ketaatan dan kasih Allah. Yesus berkata, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kita para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 17. Saudara, Yesus hidup dalam ketaatan sempurna kepada kehendak Bapa. Ia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ketaatannya bukanlah agar seseorang hanya mengaguminya, tetapi agar dapat mengalami hidup di dalam Dia, hidup yang ditebus dan diperbaharui. Ketaatan Yesus yang sempurna telah menutupi ketidaktaatan kita, membuka jalan bagi kita untuk memiliki hubungan yang benar dengan
Allah Bapa. Dan sekarang dengan Roh Kudus-Nya, hukum itu ditulis bukan di atas batu tetapi di dalam hati kita. Bahwa kita tidak lagi berusaha menaati hukum dari luar berdasarkan daftar boleh atau tidak boleh semata. Sebaliknya kita menaati dari hati yang sudah diubahkan oleh Roh Kudus, hati yang merindukan untuk menyenangkan Bapa. Roh Kuduslah yang memberi kita kesempatan selalu untuk diperbaharui. Saudara, jangan pernah merasa bahwa ketaatan itu terlalu berat atau tidak mungkin. Datanglah kepada Yesus yang telah menggenapi segala hukum. Andalkan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Kita dipanggil untuk taat, bukan karena kita harus mencari keselamatan, melainkan karena kita telah diselamatkan dan dikasih oleh Allah. Biarlah hidup kita menjadi bukti kasih-Nya yang telah mengubahkan kita. Ketaatan bukan karena harus mengikuti aturan, tetapi pahami baik-baik saudara, bahwa ketaatan adalah jalan menuju kehidupan yang berkelimpahan, kehidupan yang sejati, penuh makna dan diberkati. Supaya kamu hidup, kata Musa. Ini adalah janji, bukan sesuatu yang mengancam kita. Dan hari ini Allah masih berkata yang sama pada saudara dan saya, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik kamu dan keturunanmu. Ulangan 30 ayat 19. Pilihan itu ada di tangan kita, saudara. Mungkin pula kau bertanya, bisakah saya benar-benar taat? Bisakah hati saya yang sering berontak ini diubahkan? Jawabannya ya, saudara. Firman Tuhan menjaminkannya. Kita tidak sendirian di dalam perjuangan ini, sebab bukan dengan kekuatan kita sendiri kita dimampukan, tetapi dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Dia akan mengubahkan hati kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk mencintai Tuhan dan untuk rindu menaati firman-Nya serta berjalan di dalam kebenaran yang membawa kehidupan sejati. Jangan biarkan saudara keraguan atau kelemahan masa lalu menahan engkau. Izinkan Roh Kudus mengalir di dalam hidup saudara, melunakkan hati yang keras, membuka mata yang buta, dan memberi engkau kekuatan untuk memilih ketaatan bukan sebagai beban tetapi sebagai sukacita, untuk hidup yang benar-benar merdeka, hidup yang dipimpin oleh kasih dan kuasa-Nya. Marilah saudara kita menjawab seperti pemazmur berkata, ajarkanlah aku melakukan kehendak-Mu sebab Engkaulah Allahku. Mazmur 143 ayat 10. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.